Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yang luar biasa, beri tepuk tangan yang paling meriah bersama kita dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah, bertatap muka secara langsung. Ini kemurahan Tuhan. Saya juga mau menyambut Bapak Ibu teman-teman yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu teman-teman yang ada di rumah. Kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Allah juga terasa, juga dialami oleh Bapak Ibu teman-teman yang juga mengikuti ibadah secara streaming. Dan saya mau undang Bapak Ibu teman-teman, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah. Bahkan Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini adalah hari H-1 Tuhan, dimana kami akan memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semua karena kemurahan Allah, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami hingga saat ini, dan Tuhan yang membawa kami dari rumah perbudakan. Tuhan yang membebaskan kami dari setiap belenggu-belenggu. Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan-kemenangan yang Allah sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah hari ini, ya Roh Kudus, ambil alih, bekerjalah, berkuasalah Engkau di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, dimanapun kami berada, hadirat Allah bekerja dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami. Satupun di antara kami tidak ada yang dilalui oleh hadirat Allah. Kami berdoa proteksi Tuhan sempurna atas kami. Kami bertolak setiap sakit penyakit, kelemahan tubuh, segala virus kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba boleh lihat kanan kiri, depan belakang, kasih kata sapaan shalom. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih kuat dari
Haleluya, boleh bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita kerja. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman diberkati Tuhan, amin. Yes, kita nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Setiap langkahku
kasih Tuhan, sungguh Engkau yang membebaskan dan memulihkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau nyatakan kalau kami hidup berarti hidup untuk berbuah, berarti hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau kebenaran kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikan hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku penuh anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah.
mau ajak jemaat saja katakan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, nyatakan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Percaya Tuhan, segala sesuatu tidak dapat melepaskan kami dari kasih. Dan pagi hari ini kebenaran firman Allah memulihkan keadaan kami, menguatkan, menghibur, memberikan pengharapan yang baik. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Berikan kami hati seorang murid, dan kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi saudara-saudara. Tema bulan Agustus ini The Gates, terambil dari Nehemia 3 dan juga dari Yesaya pasal yang ke-60, teristimewa pada ayat yang ke-11. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, saya jemput kita semua untuk angkat Alkitab kita atau HP kita, dan kita bacakan power statement kita tentang iman kita terhadap firman Tuhan. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Nehemia 3. Ayat 1 berkata, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, berarti dari satu suku Lewi, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Sampai situ dulu. Dalam 2 minggu kita sudah membahas tentang tembok Yerusalem. Saya juga masih menantikan untuk bisa kelak ke sana, saudara ya. Nah, saudara-saudara, bagi saya kata gates, pintu gerbang, yang selama ini kita jadikan juga visi kita selama 3 tahun ini tentang gate 2020, gerbang 2020.
Nah, saudara-saudara, semakin dalam Tuhan izinkan kita untuk semakin mengerti tentang satu kata ini, pintu gerbang. Dan yang menariknya, tembok Yerusalem bentuknya seperti cawan, dan di atap cawan itu ternyata ada satu pintu gerbang bernama pintu gerbang domba yang tidak pernah tertutup, dia selalu terbuka. Saudara. Yesaya 60 ayat 11 berkata bahwa pintu-pintu gerbangmu senantiasa terbuka, siang dan malam tidak pernah tertutup. Nah, pintu gerbang domba pun tidak pernah tertutup, siang dan malam akan terbuka. Kenapa? Karena akan lewat orang datang ke bait Allah. Kemarin di dalam doa malam, saudaraku, dibahas tentang kolam Bethesda, ya, yang ternyata kolam itu adanya di dekat pintu gerbang domba. Saya tidak membahas tentang hal itu. Saat ini saya mau membahas hal yang lain dengan tokoh yang lain. Kalau kemarin tentang orang yang lumpuh 38 tahun namanya, saat ini kita akan melihat satu tokoh besar, saudara. Di Mazmur 100 ayat 4, ya, Daud berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini ditulis oleh Daud, dan ini tidak mudah, ya. Daud berusaha konsisten tentang hal ini, bahwa kalau mau masuk ke dalam baitnya, merasakan hadiratnya, menjangkau hadirat dan kuasanya Allah, dia harus masuk melalui pintu gerbang yang benar. Siapa pintu gerbang itu? Ya Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Dan passwordnya pintu gerbang itu adalah syukur, ucapan syukur. Mudah gak ini? Nggak mudah, saudara, ya. Tapi ternyata Daud berhasil membuktikannya. Syukur kepada Allah, dia berhasil membuktikannya, saudara. Ada satu kisah fenomenal yang acap kali juga saya angkat di komunitas kita. Bahkan saya menyampaikan bahwa kabar baik ini adalah sebuah adulam, ya. Adulam kabar baik. Kita baca dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Daud di gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Saudara, kalau saudara lihat di HP ada tanda bintangnya, ya, maka ketika Anda klik tanda bintang itu, akan ditampilkan paralysingnya, ayat paralelnya. Ayat paralelnya ada di Mazmur 52 ayat 1 dan seterusnya. Begini bunyinya, saudara. Untuk pemimpin pujian menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam doa, ke dalam gua. Saudara, ini adalah nyanyian dari Daud ketika ia lari dari Saul. Larinya dia jelas, pintu yang dia kejar jelas, saudaraku, ya. Larinya kepada Tuhan. Apa dia katakan? Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Paralyze yang lain adalah Mazmur 142.
adalah seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud, bayangkan saudara, ketika Daud mengajarkan orang, jemaat, ini nyanyiannya. Ketika ia ada di dalam gua, suatu doa, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, dan seterusnya. Saudara, jadi tidak mudah. Mazmur 100 ayat 4, masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian, gak mudah. Tapi masalahnya Daud buktikan itu, saudaranya. Dia bukan NATO, not action, talk only, enggak. Dia punya integritas, walk the talk. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin. Maka ia adalah Daud, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudaraku, walaupun sudah cara yang benar, lari ke tempat yang benar, ke pintu gerbang yang benar untuk berseru, bukan untuk ngambek, bukan untuk ngumpet, saudara ya. Daud bukan untuk ngumpet ke gua. Daud ke gua bukan untuk semedi, nyari ilmu, enggak. Tadi Mazmur itu, Mazmur 57 dan Mazmur 142 membuktikan itu. Dia ngapain di gua itu? Sudah benar pun, saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata yang datang bukan Nabi Samuel, bukan Nabi Nathan, ya, yang Tuhan tempatkan dalam hidupnya untuk menjadi penasehat. Tapi yang dikirimkan adalah orang-orang yang sakit hati, yang punya masalah besar, dalam kesulitan besar, yang sedang sakit hati. 400 orang kira-kira. Tapi lihat saudara, dia tidak marah, karena ia tahu, kalaupun ia sudah masuk ke dalam pintu gerbang yang benar, hati pun harus benar, ya. Acap kali saudara ya, kita sudah masuk ke dalam bilangan anak-anak Kristus, tapi isi hati kita tidak periksa dan tidak kita jaga. Jangan sampai hati kita diisi oleh kesukaran-kesukaran, bukan kesukaan. Padahal the joy of the Lord is our strength. Daud tahu sekali, sekalipun dia dalam kesukaran, tetapi kesukaan di dalam Tuhan, itulah kekuatannya dia. Nanti dibuktikan di gua Adulam ini. Bukan kesukaran yang menguasai dia. Ketika ia sudah ada dalam gua itu, kesukaan akan Tuhan, memuji Tuhan, itulah gaya hidupnya Daud. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudah pandemi COVID-19, ada banyak tantangan, hambatan. Tapi ada banyak orang, justru di pandemi ini ada kesempatan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan rekan worship leader senior di Bekasi. Di era pandemik ini akhirnya dia bisa punya peluang jual makanan frozen, ya, daging frozen. Nah saudara, itulah orang yang kesukaannya memuji Tuhan di dalam Tuhan, bukan dikuasai oleh kesukaran. Lanjut. Dari sana Daud pergi ke Mispa, ke Moab, dan berkata kepada raja negeri Moab. Dalam kesukarannya, dia masih ingat sama keluarga, dia masih ingat sama orang tua. Mantap, maksudnya. Padahal Daud, maaf, diremehkan di keluarganya, bahkan oleh ayahnya sendiri, Isai. Ketika Nabi Samuel datang untuk mencari salah satu anak dari Daud, siapa yang akan menggantikan Saul, jelas-jelas ayahnya menyuruh Daud pergi jauh mengembalakan domba, kambing domba yang cuma 3-4 ekor itu.
Tapi lihat, Daud tidak punya rasa sakit hati kepada orang tua. Sama sekali tidak ada sakit hati. Bagaimana dengan saudara-saudara terhadap orang tua kita masing-masing? Gimana perasaan saudara dengan saudara kita? Gimana perasaan dan isi hati saudara terhadap orang-orang lain? Terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup saudara. Jangan sampai sakit hati yang pertama. Dan ingat, perhatikan juga mereka. Kepada raja negeri Moab dia bilang begini, izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Karena Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Oh, Daud ngerti, dia sudah diurapi jadi raja. Dia gak boleh sembarangan menyerahkan dirinya begitu saja mati konyol. Karena dia punya tugas untuk memimpin bangsa Israel. Dan dia tahu teknik perang salah satu untuk memunculkan orang yang sedang bersembunyi adalah tangkap saja keluarganya, betul tidak? Masa iya tuh anaknya nggak akan muncul? Kalau ayahnya ibu yang ditangkap misalnya, lalu diumumkan, muncul nggak Daud? Muncul saudara. Demi papanya, demi mamanya, betul tidak? Jadi dalam kesukaran besar pun, di lembah bayang-bayang maut pun, ternyata ia bukan cuma dekat sama Allah, tapi hatinya dekat dengan keluarga. Dia titipkan ayah dan ibunya ke Raja Moab. Kenapa titip ke Raja Moab? Saul sudah takut dalam berperang, saudara. Kejadian sebelum ini kan berperang dengan Filistin, ada Goliat, betul ya? Kalaupun menang lawan Filistin, bukan karena Saul, itu karena Daud. Daud punya hikmat, dia titip kepada Raja Moab. Pasti tidak akan berani. Walaupun Saul tahu orang tua yang ada dititipin ke Raja Moab, pasti Saul tidak akan serbu bangsa Moab, betul gak? Karena kegentaran yang ada. Sekarang bagaimana dengan kita? Kalau saudara dan saya ingin kita punya terobosan di tengah-tengah persaudaraan kita, ingat dengan saudara-saudara kita. Ingat dengan orang tua kita. Ingat pada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu, dalam hidup. Jangan sia-siakannya. Tuhan tempatkan sudah sekali lama di dalam hidupmu. Bukan baru kemarin sore dia orang ada di tengah-tengah kita. Sudah bertahun-tahun proven, terbukti. Selalu ada di saat orang lain tiada. Ada banyak orang mungkin ada di saat kita bersuka, tapi belum tentu ada orang yang selalu ada ketika kita bersuka, ketika kita berduka. Yang nggak tahu nih kemarin anak saya Anita ketika di wisuda kehebohannya kayak apa ya, karena saya IG-nya udah nggak aktif, jadi saya nggak tahu. Kalau anak-anak saya yang lain Neta lagi wisuda, ada gerombolan datang, seru-seruan gitu, tim Hore datang ya. Nggak tahu nih kalau Anita ada tim Hore-nya kemarin ya. Tapi intinya saudara ya, kita harus ingat sama orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita ya. Orang mau jadi tim Hore ketika ada yang wisuda itu pasti bukan orang yang kemarin sore, bukan juga tim Hore bayaran, enggak, saudara ya. Di pinggir jalan, ntar nih gue mau wisuda, gue bayar nih ya jigo 25.000 ya. Ntar jadi tim Hore, enggak gitu, setahu saya sih ya, tapi mungkin juga ada juga yang begitu kali ya. I don't know, tapi Tuhan mau kita harus ingat sama saudara kita. Tuhan mau kita hormat dan hargai, kasih orang yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kita. Dan itu bukan kemarin sore Tuhan tempatkan, sudah lama Tuhan tempatkan dalam hidup kita. 4. Lalu diantarkannya mereka kepada Raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu di gunung. Berarti waktu tidak terbatas ya. Nggak bilang ini nitip ya 3 hari 4 hari, enggak. Sampai aman bos, aku titip bos, ini bapakku, ini ibuku bos. Lihat saudara, kasih yang tiada ada batasnya. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung, lalu pergilah dan pulang ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Gad. Saudara, yang saya lihat tentang Daud, saudara, di tengah kesukaran besar dia,
Dia tahu tempat perhentian dia adanya di kota Allah, Yerusalem. Dia hanya bisa mendapatkan ketenangan dan kemenangan di baitnya Allah, di dalam Yerusalem. Dan dia selalu jadikan hatinya bait. Saya percaya kalau lagu ini dulu ada, dia pasti nyanyikan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati ini, di hati ini, lalu mampu di hati ini, labaimu dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini, lalu mampu di hati ini, labaimu dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa, senantiasa Kau pun ada. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, kalau hati kita, hidup kita menjadi tempat kediamannya Allah, di situ pasti Allah ada. Tadi bacaan kita di 1 Samuel 22 itu berkata bahwa yang dikirim masuk itu adalah 400 orang yang dalam kesukaran yang ternyata jauh lebih besar juga, begitu ya. Tapi karena dia hatinya Daud itu tidak diliputi oleh kesukaran, tapi kesukaan terhadap Allah, kesukaan untuk terus ada di dalam hadiratnya Allah. Lihat saudara, Tuhan bisa ubahkan 400 orang ini menjadi apa? Pasukan yang hebat, saudara. Padahal 400 orang ini dalam kesukaran besar. Karena itu di teologi ya, saudara, yang di kampus dikatakan, salah satu rahasia kehebatan dari Daud dalam berperang apa? Dia punya pasukan adulam, saudara. Saya baru ingat aja nih, saudara, tentang pasukan adulam ini. Karena semalam saya diingatkan Tuhan, kita juga sedang membangun pasukan doa di sini, saudara. Tim doa kita sebut sebagai pasukan doa, saudara. Tuhan ingatkan kepada saya pribadi, kamu pernah umumkan apa yang aku katakan. Kabar baik adalah salah satu adulam di dunia ini. Adulam kabar baik. Sekarang bahas tentang pasukan adulam ini. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, baik saudara yang ada di grup WA pasukan doa Gideon ataupun tidak, ingat saudara, ini adalah adulam kabar baik, dan Anda adalah pasukan adulam. Siapapun kita. Dan dimulai dari pemimpinnya Daud. Dia tidak menjadi orang yang cemen, ya. Ketika dia tahu ada 400-an orang datang dalam kesukaran besar, dia tahu dia harus memimpin 400-an orang itu. Be tough, jadi kuat, jadi tangguh. Dan itu transfer kepada pasukan yang ada. Sebenarnya mereka bukan sedang dalam keadaan siap bertempur, kalah dalam pertempuran kira-kira begitu. Karena itulah lari ke gua. Lalu apa yang terjadi? Pasal 23
ada berita tentang negeri Kehila yang sedang kesusahan besar, ditawan, ditindas. Kita lihat saja sudah. Daud yang dalam kesukaran besar. 1 Samuel 23. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Lihat saudara, masih mikirin orang. Kalau hatinya tidak dijadikan kediamannya Allah, saudara, apa ini saudara? Dalam membangun tembok Yerusalem, yang pertama dibangun adalah gerbang domba, yang kedua dibangun bukanlah gerbang mandat yang lebih dekat, tapi yang dibangun adalah gerbang ikan. Ikan berbicara tentang jiwa-jiwa. Ternyata Daud juga ingatnya tentang jiwa-jiwa, saudara. Dia sendiri dalam kesukaran besar secara manusia. Tetapi ketika diberitahu ada satu bangsa Kehila sedang dijara, ditindas luar biasa, responnya dia datang kepada Tuhan dan bertanya, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Saudaraku, hati compassion, penuh belas kasihan ada pada Daud kepada jiwa-jiwa. Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat berikutnya saya baca. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan kita di sini di Yehuda ini kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu apa responnya Daud? Di hatinya cuma Tuhan, saudara. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Apa respon berikutnya? Nggak mau nanya-nanya lagi, saudara. Sudah 2 kali Tuhan perintahkan. Maka ayat berikutnya, maka pergilah Daud dengan orang-orang ke Kehila. Ia berperang melawan Filistin itu, dihalaunya dan seterusnya. Saudara, di adulan kabar baik ini saya percaya isinya adalah pasukan adulan. Apapun kesulitan, kesukaran yang sedang ada dalam hidupmu, dalam hidupku, jadilah pasukan adulan kemenangan. Dan ketika Tuhan bilang, pergi kalahkan, pergi kalahkan. Saya dan Ibu Gembala juga sedang intensif untuk meniti satu persatu, step by step, untuk segala urusan tentang sekolah terbaik. Saya percaya saudara, selama di hati kami, di hati kita semua, itu selalu bicara tentang rumah kediaman Tuhan. Dan hati kita juga adalah menjadi rumah kediamannya Tuhan. Tuhan sanggup membuat kita menang dalam segala hal, selalu tegar walau di masa sukar sekalipun. Kisah Gua Adulam ini dan pasukan yang mengalahkan Kehila, satu bangsa yang besar, yang satu kota, satu negeri yang dijajah oleh bangsa yang besar Filistin, yang sangat beringas, tapi mereka bisa menang. Itu bukti sebenarnya. Daud diurapi pertama kali kira-kira di usia berapa? Kira-kira usia 17 tahun sebenarnya. Diurapi pertama kali oleh Samuel, benar-benar menjadi raja di Hebron. Itu usia berapa? 30 tahun. 13 tahun kemudian baru selesai. Ini mengingatkan siapa? Yusuf juga sama, saudaranya. Yusuf juga dibuangnya itu usia 17 tahun. Baru pada usia 30 tahun dia diangkat menjadi wali negeri, orang kedua terkuat setelah Raja Fir'aun. Belasan tahun seperti itu, saudara. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari engkau dan aku. Selama hati kita jadikan tempat kediaman. Kita akhiri
firman ini kita angkat pujian kan. Saya jemput Imam Musa. Kujadikan hati ini Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mendapatkan firman yang menerobos segala badai yang mungkin ada akibat pandemi COVID-19 ini. Kami harus masuk pintu gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur kepelatarannya dengan puji-pujian, dan kami harus connected terus dengan Engkau Tuhan. Kami percaya kalau itu menjadi gaya hidup kami seperti yang Engkau sampaikan, belajar dari kisah Daud. Kami percaya kami tidak akan dikuasai oleh kesukaran, tapi kami terus ada di dalam kesukaan, memuji, menyembah Tuhan. Dan di dalam memuji dan menyembah Tuhan, mukjizat tersedia bagi kami, terobosan ilahi dibukakan dalam hidup kami, kemenangan kami raih. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya firman ini sudah ditabur dan dia jatuh ke setiap kami, yang memiliki tanah hati yang sudah Engkau buat menjadi subur, dan ia akan bertumbuh dan berbuah. Buahnya adalah kuasa firman yang tergenapi dalam hidup setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di hidup kami seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau terus menjadikan hidup kita menjadi tempat kediamannya Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak Tamto untuk memberikan firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Ya, ada beberapa pengumuman yang nanti akan saya sampaikan, tapi sebelumnya kami mengingatkan Bapak Ibu untuk persembahan yang sebentar kita akan lakukan. Bapak Ibu teman-teman bisa memberikannya setelah ibadah ya. Kemudian untuk Bapak Ibu teman-teman yang ada di rumah yang rindu memberikan persembahan, bisa memberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA atau melalui nomor GoPay ya. Nanti untuk nomornya bisa menghubungi ketua CS atau mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi Saudari Heni. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama perkatakan power statement ini. Oke, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga
surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan, semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Saya mau menyampaikan beberapa pengumuman ya. Setiap harinya kita ada doa pagi jam 5 sampai jam 6. Bapak Ibu bisa ikut sama-sama bergabung di rumah masing-masing ya, pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kita sama-sama berdoa. Kemudian di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita ada menara doa. Menara doa juga dilakukan di tempat masing-masing. Untuk hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat, menara doa dilakukan pada jam 6 sore sampai jam 7 malam ya, 1 jam. Jadi Bapak Ibu, kami rindu bisa sama-sama berdoa. Kemudian khusus hari Rabu jam 8 sampai jam 9. Kemudian di hari Sabtu kita kembali lagi ada ibadah Sabtu Ceria melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu untuk memastikan putra-putrinya dan teman-teman mungkin adik-adiknya untuk siap sebelum jam 4 sehingga mereka bisa beribadah dengan persiapan yang bagus. Dan kemudian di malam harinya kita kembali ada doa malam. Doa malam ini buat kita semua. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ID atau passwordnya akan kita bagikan di grup Kemers untuk mengajak Bapak Ibu bisa ikut sama-sama doa malam jam 7 malam. Saya rasa itu saja informasi. Kembali lagi saya mengingatkan terakhir, Bapak Ibu teman-teman, minggu depan kita akan ada ibadah seperti ini secara offline. Tapi kami mengingatkan Bapak Ibu yang rindu ikut bisa mendaftar dulu ke ketua CS. Ya, bisa informasi dulu usahakan sebelum hari Kamis, karena paling lama hari Kamis. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak bisa ikut ibadah hari Minggu, tolong informasi ya, jadi atau tidak mendaftar supaya kursi tersebut bisa diberikan kepada orang lain ya. Jangan nanti namanya selalu ada tiap minggu tapi orangnya tidak ada gitu ya, karena kita bisa memberikan tempat tersebut buat orang lain yang rindu ibadah secara langsung. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Kita mau akhiri dalam doa. Saya undang Bapak Ibu, teman-teman kita berdiri. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin percaya ke kita itu kami di tempat kediaman. Maka kekuatan kasih kuasa-Mu akan ada dalam diri kami. Bahkan ketika kami bulatkan tekad kami minggu depan, kami sesuai dengan kriteria untuk bisa mendaftar ibadah offline, kami tetap akan mendaftarkan diri kami. Dan pada hari hanya Engkau izinkan kami memiliki kekuatan kesehatan pulih hati, sehingga kami yakin apa yang kami sudah booking, yaitu satu tempat duduk untuk kami beribadah, itu tidak sia-sia menjadi kursi yang kosong, tetapi menjadi tempat di mana kami ada di dalam rumah kediaman-Mu, berupa Kabar Baik. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Kabar Baik, baik gereja Kabar Baik maupun sekolah Kabar Baik, maupun setiap kami yang mendengar dan beribadah secara online maupun secara rekaman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jamahan kasih kuasa-Mu, mujizat-Mu tersedia bagi setiap kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau ada bagi kami selama-lamanya, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Engkau selalu ada menolong kami. Juga untuk bangsa Indonesia, Engkau ada bagi bangsa Indonesia. Di hari 75 tahun dari kemerdekaan Republik Indonesia, Engkau pun ada bagi bangsa dan negara ini. Pemerintahan Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet dan semua aparatur negara yang ada,
Dan Kau berkati pakai mereka semua. Terima kasih Tuhan, segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia mengalami kasih kuasa mujizat yang daripadamu. Kami percaya juga pintu gerbang Get21 Tuhan terbuka senantiasa, siang dan malam tidak pernah tertutup, sebab Engkau kirimkan orang-orang untuk membawa kekayaan bangsa-bangsa kelimpahan dari seberang lautan untuk Camp Center. Dan akhirnya kami membuka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami percaya buat kuasa kasih karunia, berkat yang limpah dari Allah Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, penghiburan pertolongan dari Allah Kudus selalu beserta dengan kami mulai pagi, siang, hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan dan mau menjadi saluran berkat Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Thank you.